Om Swastiastu. Good day, student. How are you this for today? Meet again with Bunda Saras. Okay. Usually, before we start for class for today, let's pray Saraswati Puja. Keep ready, please. Put your hands, close your eyes, and start to Saraswati Puja. Om Saraswati Namostubhyam Varadeka Marupini Siddharastu Kareksyami Siddhirbhavantu Sadam Siddhirbhavantu Me Sadam Om Agnamastu Namo Siddha. Nah, sudah berdoa berarti sudah siap untuk belajar. Nah, kan di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang Triparata atau 3 penyebab kebahagiaan, 3 perbuatan yang membuat kita ataupun orang lain menjadi bahagia. Nah, sekarang di materi sekarang kita akan belajar tentang pedoman berperilaku. Nah, di mana sebelumnya Bunda akan jelaskan, dengarkan ya. Nah, agama Hindu itu memiliki yang namanya kitab suci. Apa kitab suci agama Hindu? Ada yang tahu? Iya, kitab suci agama Hindu itu adalah Weda. Nah, Weda itu dibagi menjadi 4 yang terkenal ya, yang disebut dengan Catur Weda. Yang pertama ada Rigveda, kemudian ada Yajurveda, kemudian Atharvaveda, kemudian ada Samaveda. Ini disebut dengan Caturveda, 4 Weda. Nah, kemudian selain Caturveda, agama Hindu juga ada, selain 4 kitab suci Weda ini ada yang disebut dengan Pancama Weda atau Weda yang kelima. Nah, Weda yang kelima ini adalah Bhagavad Gita. Nah, jadi Bhagavad Gita juga merupakan salah satu pedoman berperilaku atau berpedoman dalam agama Hindu, di mana Bhagavad Gita disebut juga dengan Pancamo Weda atau Weda yang kelima. Nah, Bhagavad Gita ini adalah sebuah kitab yang disusun atau ditulis oleh resi atau bagawan biasa, yang dimana kitab Bhagavad Gita ini ditulis dengan huruf bahasa Sanskerta. Kemudian Bhagavad Gita ini terdiri dari 700 sloka yang terbagi menjadi 18 bab atau 18 parwa. Nah, bisa Bunda ulangi. Bhagavad Gita disusun atau ditulis oleh bagawan biasa, bertuliskan tulisan bahasa Sanskerta, kemudian terdiri dari 700 sloka terbagi menjadi 18 bab. Nah, di mana Bhagavad Gita ini isinya adalah percakapan atau wejangan dari Krishna kepada siapa? Kepada Arjuna di medan Kurukshetra sebelum berperang, ya, melawan saudaranya. Nah, dari salah satu parwa atau bagian dari Bhagavad Gita itu, yaitu Bhisma Parwa, itu menjelaskan bahwa di dalam diri manusia itu terdapat 2 sifat. Nah, jadi di dalam diri kita memiliki 2 sifat. Yang pertama adalah Daivi Sampat, yang kedua Asuri Sampat. Nah, jadi menurut di bab Bhisma Parwa, di dalam diri manusia itu kita memiliki 2 sifat. Yang pertama Daivi Sampat dan Asuri Sampat. Nah, seperti apa penjelasan atau bagaimana apa itu Daivi Sampat dan Asuri Sampat? Nah, silahkan anak-anak perhatikan penjelasan Bunda berikut ini. Oke? Daivi Sampat itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata Deva dan Sampat.
Deva artinya sinar suci ide Sang Yang Widi yang memiliki sifat baik, welas asih, dan suka memberi. Sedangkan Sampat artinya adalah sifat. Jadi Devi Sampat artinya adalah sifat manusia yang seperti dewa, atau bisa diartikan sifat kedewataan. Yang tentu saja sifat Dewi Sampat itu antara lain: 1. Cekatan. 2. Suka memaafkan. 3. Teguh keyakinan kepada Sang Yang Widi. Kemudian berbudi luhur, tidak iri hati, dan tidak angkuh. Nah, contoh pengamalannya sendiri wujud perilaku dalam kehidupan sehari-hari, contohnya 1. Pastinya rajin membantu orang tua, hormat dan patuh terhadap orang tua, hormat dan sayang kepada guru, kemudian taat beragama, artinya di sini rajin bersembahyang, rajin berbuat sesuai ajaran agama, kemudian rajin belajar, bertetangga, berteman dengan sangat baik dan berkata dan berperilaku yang sopan. Itulah contoh wujud perilaku Devi Sampat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian adalah sifat Asuri Sampat. Sifat Asuri Sampat itu berasal dari kata Asura dan Sampat. Asura itu artinya raksasa atau makhluk yang jahat. Ya, sedangkan Sampat sama, yaitu artinya sifat. Jadi Asuri Sampat adalah sifat-sifat keraksasaan. Di dalam kitab Bhagavad Gita bab 16 Sloka 4 disebutkan sifat-sifat Asuri Sampat ada 1, yaitu suka berpura-pura atau disebut istilah dalam bahasa Sanskertanya adalah dambu. Kemudian angkuh disebut dengan darpo. Kemudian membanggakan diri disebut dengan abhimanas. Kemudian pemarah, suka pendendam, itu disebut dengan kroda. Kemudian keras dan orangnya kasar itu disebut parusia. Dan bodoh tanpa ilmu artinya ajnana. Nah, di mana sifat-sifat keraksasaan ini jika dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya dia menjadi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang iri hati, tidak jujur dan tidak setia. Nah, sampai di sini mengerti ya tentang penjelasan dari sifat Devi Sampat dan Asuri Sampat. Nah, Asuri Sampat ini, sifat-sifat raksasa ini sebenarnya dipengaruhi oleh yang namanya 6 musuh. Nah, di dalam diri kita, di dalam diri manusia, kita memiliki musuh, yaitu yang disebut dengan Satripu, 6 musuh. Itulah kenapa musuh terbesar adalah diri kita sendiri, karena di dalam diri kita, dalam diri manusia, kita sudah memiliki yang namanya 6 musuh atau yang disebut dengan Satripu. Ya. Satripu yang pertama bagiannya ada kama, itu adalah nafsu secara berlebihan. Kemudian lobe atau rakus. Yang ketiga ada krode atau marah. Kemudian yang keempat ada mada, mabuk atau kekayaan atau kekuasaan. Yang kelima ada moha, orangnya sombong dan memandang rendah orang lain. Dan yang keenam adalah matsarya, suka cemburu, iri hati, dan dengki dengan orang lain. Nah, itu tadi adalah arti dan contoh sifat-sifat dari Devi Sampat dan Asuri Sampat. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa itu Devi Sampat dan Asuri Sampat? Nah, bisa Bunda cari kesimpulan. Devi Sampat itu artinya adalah sifat kedewataan yang terdapat dalam diri manusia. Sedangkan Asuri Sampat adalah sifat keraksasaan yang juga terdapat dalam diri manusia, di mana kedua sifat itu ada dalam diri kita. Nah, sekarang tergantung kita akan lebih menonjolkan sifat Devi Sampat atau Asuri Sampat. Semuanya tergantung ada di dalam diri kita juga ya. Nah, demikian materi Bunda hari ini.
Bunda harap anak-anak mengerti dengan apa yang Bunda sampaikan. Tetap baca materinya baik di LKS ataupun di buku paket. Okay, I think enough for today, and I hope you understand for materi today. And I close today with Parama Santi. Om Santi Santi.